ngasih foto. Dikasih lihat Iya kasih lihat. foto siapa? Foto aku. Dikasih lihat. Terus gimana? Ya akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hilwa Maryam. Lalu Ya apa kita kabar kalian semua? ya gimana kalian senusantara se-Indonesia? Nah, sehat semuanya, semoga Allah memberkahi kalian. Amin. Memberikan rezeki yang halal. Amin. Allah mudahkan urusan kalian dan urusan kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini mau kisah sejarah pertemuan kita ya antara saya dan istri saya. Kok bisa bertemu tuh bagaimana? 9 tahun lalu ya. 9 tahun yang lalu, 2000 berapa ya? 2011. 2011 kami nikah. Ini nikah muda ya. Ya, di bulan Rajab. Ya, Rajab. Jadi Pernikahan dini. ya umur saya masih 24, 23. 23. Istri saya umurnya 17 tahun. Mana ada 19 tahun. Jadi 19 tahun lebih 2 bulan. ya pernikahan di masa muda ya. Jadi kisahnya tuh gini loh ya aslinya itu. Ya Gimana kisahnya? Ya pertama kan jodoh. Kalau jodoh itu walaupun jaraknya jauh ya kan, terhalang dengan laut kan gitu. Terhalang dengan gunung-gunung, kalau udah jodoh pasti Allah akan temukan. Betul nggak ini ya? Iya. Iya makanya kayak kita ini nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, ya, nggak pernah SMS-an, nggak pernah apa. Tiba-tiba ya Allah pertemukan. Ya. Kalau bahasa tulang rusuk, bukan bahasa rusuk loh ya. Enak bakso rusuk. Tulang rusuk ya kan. Jadi Allah pertemukan. Ya kan ada juga ya sudah kayak istri sendiri kan, boncengan bareng kemana-mana bareng dari talent ya bahasa Jawa itu. Ternyata nggak jadi. Ya kan udah kemana-mana sudah istri nggak jodoh ya kan, yang memiliki orang lain yang nggak pernah ketemu kan, ada seperti itu. Berarti kan Banyak walaupun banget. sudah kumpul ya seperti istri sendiri ya kan, tapi kalau nggak jodoh ya tetap nggak akan kumpul, akan bisa. Inilah jodoh, Allah yang tahu ya. Jadi saya cerita dulu apa kamu nih? Kamu aja dulu. Ya, saya kisah awal saya ketemu ya sama kakak beliau kakak beliau kan mau ke Hadramut dan kisahnya ya ke Yaman ya, ketika mau sekolah ya di pesantrennya Habib Umar yang pernah ke Palangka kemarin tuh, yang ramai sekali itu. Nah, abang saya ya ini ya, abangnya istri saya ini ya kan dari Darul Hijrah mau ke Yaman Hadramut. Nah, syarat dari ke Yaman itu harus ada tes dulu di Indonesia, ada training, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tesnya itu lulus berarti bisa masuk ke Pondok Darul Mustafa Yaman Hadramut ya, Habib Umar bin Muhammad ya kan, bin Habib bin Syahban Salim. Kalau nggak lulus yang ulangi terus. Nah, kebetulan di Indonesia itu di Solo cabangnya itu tempatnya Al Habib Soleh bin Muhammad Al Jufri ya kan. Situ transit untuk tes di situ selama 4 bulan, kadang 6 bulan, dan setahun, 2 tahun tergantung ya lulus apa enggak kan gitu. Kalau lulus baru dikirim ke Hadramut ke Yaman. Nah, kakaknya Sidin ini, kakaknya istri ini pas mau ke Yaman dari Darul Hijrah Banjarbaru kan, akhirnya otomatis harus transit di Solo dulu. Nah, kebetulan saya di Solo juga ya kan, di pesantren itu juga. Akhirnya namanya anak muda loh yang ya. Kalau kamu di pondok gimana? Yang dibicarakan pasti laki-laki kan ya? Ngaku aja. Ya gitu, kadang
Ya, adalah cerita-cerita gitu. Ya itu ada pasti. Ya bahkan udah manusiawi itu nah ya. Ada rasa hub cinta ya kan. Ya, ada rasa hub dan cinta. Ya, cinta yang normal ya dengan pasangan ya kan. Terus? Kayaknya namanya anak muda ya. Kalau malam itu habis belajar murojaah itu atau mutolaah itu mempelajari pelajaran yang sudah dipelajarkan di siang hari kan. Jadi malamnya itu dimurojaah lagi, dimutolaah lagi, diulang-ulang agar paham, agar yang hafalan biar kuat hafalannya. Namanya anak muda itu ya, kalau sama juga hampir kayak perempuan, ngerumpi sukanya. Kayak di aula besar itu tempat murojaah sesuai kelas-kelasnya, ya kan. Jadi buat kopi itu, buah itu tego itu, buat halaqah bundaran itu berapa? 6 orang, 5 orang. Ya pertama ya murojaah, buka buku, buat kitab itu. Lama-lama kita tutup, wah sampai mana-mana, larinya ke, ya itulah, ke harim. Ke harim itu ya bahasa Arab ya, ke perempuan lah. Wah, mereka setiap orang tuh punya sejarah sendiri antara, iya loh, lucu gitu. Setiap orang itu punya sejarah sendiri, teman-teman itu. Saya sama ini gini, pernah gini, pernah jalan gini. Satunya beda-beda juga. Yang nggak punya saya sendiri. Sejarahmu gimana? Ya nggak punya sejarah. Saya coba mustami aja, mendengarkan aja. Antara percaya dan tidak ya ini ya. Tenan aku enggak sungguhan saya kan. Saya diem aja. Nah, akhirnya ya kita sering ngomong sama kakaknya beliau ini ya, ngomong biasa. Terus? Suatu saat saya ditawari mau nggak sama adik saya. Saya masih berpikir panjang. Oh, kenapa berpikir? Ya gini, saya mulai kecil itu ya lulus SD ya, saya udah di pesantren. Jadi saya skill untuk kerja tuh nggak ada. Namanya nikah dengan anaknya orang, mau dia kasih makan apa kan gitu. Saya mikir lama, Berapa bulan? Ada 2 bulan pokoknya. Itu kakak kamu tuh lama nawari saya itu. Oh iya kah? Iya lama saya, tapi masih santai dulu kan gitu. Nah terus? Akhirnya saya mondok itu untuk apa? Ya kan, masa masih ragu dengan bahasa yang gitu di hati saya ini ya terlintas ya. Masa saya ragu dengan rezekinya Allah? Pasti kalau saya nikah pasti ada jalan, pasti ada rezeki, pasti ya nggak bakal kelaparan saya. Istri saya nggak kelaparan. Kalau punya anak saya juga nggak bakal kelaparan. Akhirnya ditawari lagi. Akhirnya saya mengiyakan. Ya, gitu. Iyanya saya sambil bercanda, nggak tenanan gitu, cek ragu-ragu. Oh. Akhirnya kan kasih foto. Dikasih lihat. Iya kasih lihat foto. Foto siapa? Foto aku. Dikasih lihat. Terus gimana? Ya akhirnya ya saya bilang sama Ustadz, termasuk Habib Soleh yang sebelumnya. Ya bapak saya ke pondok juga menggenahkan itu bahasa Indonesia. Memperjelas gimana seurusannya kan gitu. Tapi ini sebelumnya kan bapak saya itu datang itu sudah ngasih tahu sayang. Karena kisahnya kan pertama nggak tahu itu. Saya iya itu nggak tahu. Akhirnya ya saya iya gitu. Akhirnya saya kan mulai ta'aruf lah sama keluarga sini kan, keluarganya kamu kan. Saya pernah WA sekali. Bukan WA, SMS Umi sekali. Enggak dibalas sih. SMS apa? Ya, pokoknya saya orangnya gini, orang biasa, istilahnya bukan gini-ginilah, nggak ada. Nah, pokoknya lah istilahnya ya saya ngomong padanya tentang keadaan saya, keluarga saya kan gitu. Nah, akhirnya akhirnya saya pulang berlibur itu saya pulang sendiri ya. Soalnya saya di pondok kan bisa dikatakan ada waktu bebas tuh ya pulang terserah kapan bisa lah, nggak harus izin yang sangat kan gitu, beda sama lain. Ya jadi saya ngomong sama orang tua saya, Bapak, Mama ya kan, saya ini mau nikah. Wah terkejut, kaget loh, nikah karo sopo jari ini, aja aneh-aneh jari ini, yang ngingoni aneh wongi berat loh gitu. Sama orang Kalimantan, tambah kaget. Kenapa kaget? Jauhnya loh, kamu tuh mau nikah kok nggak bilang-bilang orang tua dulu, nggak rembukan lah ngomong gitu, nggak rembukan, nggak musyawarah dulu, kok tiba-tiba mau nikah sudah ada hubungan lagi sama orang sana gitu. Sudah ada kan lah, gimana namanya kan jodoh, nggak tahu kan.
Namanya orang tua kan ketika anaknya kan ada keinginan ya langsung ya kalau emang nggak apa-apa. Akhirnya bapak saya telepon ke orang tua aku. Iya. Oh, terus Sore kayaknya nggak salah. Saya di samping mendengarkan gimana bicaranya. Ya intinya ya deal ya. Yang penting mau hidup bareng, hidup kalau susah-susah bareng, enak-enak bareng. Yang penting itulah saling memahami, saling menyadari, saling melengkapi di antara kekurangan kekurangan itu. kok bisa mau sama aku kenapa? Namanya cinta. Berarti sebelumnya ada Enggak. rasa cinta apa gimana Ya gitu. jodoh ya pasti jodoh, cinta ya ada. Kalau nggak cinta ya wajar loh. Harus cinta itu sifat ya yang bisa dirasakan. Berarti kan. sebelumnya tuh emang Normal itu nah. suka gitu Iya, ya. lihat foto, pernah lihat foto sekali aja. Terus jatuh cinta gitu. Ya bisa dikatakan gitulah. Nah, setelah itu ya telepon deal langsung antara bapak saya sama bapaknya beliau ya kan, abahnya beliau. Itu rundingan langsung menentukan hari. Wah cepet banget menentukan hari. Itu cepet banget ya. Dari abahnya beliau Nggak ini. ada seminggu tuh perasaan ya. Ya dari abah beliau ini ya minta hari Minggu yang penting kan libur sekolah kan. Kalau acara-acara kan gitu. Ya terserah aja kan gitu. Jadi nah, ketika abah saya bicara, bapak saya bicara, itu jarak sebulan loh ya, nggak lama loh itu. Kayaknya sebulan aja. Sebulan persiapan saya ngurus surat-surat dan sebagainya, selesai langsung saya beli tiket langsung ke Kalimantan Dan ke Kalimantan itu sendirian loh dia itu. dengan saudara saya, Cuma berdua aja. ustadz saya juga, yang ya seperti orang tua juga saya kan. Abah saya sering ngomong sama beliau itu ya saya mah nggak dianggap seperti anak sendiri kan, sampai sekarang ya bagus hubungan kan. Ya akhirnya sampai ke Kalimantan tuh saya belum tak ada ta'aruf, saya belum ada lihat muka secara langsung, belum Nggak ada saling melihat tuh nggak ada. Habis sholat maghrib ya kan, saya sholat makan daging kambing ya, itu masih ya daging kambing itu untuk stamina biar enggak gemetar. Biar enggak gemetar ketemu kan, biasanya kan kalau pertama ketemu kan ada malu, gemetar dan sebagainya kan tuh ya wajar lah gitu. Akhirnya saya masuk ke ruang keluarga, di situ ada abahnya beliau, ada orang umumnya, ada orang lah di situ, enggak saya sendiri maksudnya. Kan cuma bertiga aja sama ambiknya aja. Iya kah? Enggak ada orang lagi kemarin tuh, lupa aku. Enggak. Saya lihat 5 menit aja, udah cocok. Mana nggak ada 5 menit. Enggak ada ya. Nggak sampai 5 menit. Berapa? Ya cuma saling melihat aja gitu loh. Ternyata begini orangnya. Akhirnya paginya akad di masjid. Besoknya langsung akad nikah. Habis itu ya sudah baru ketemu ya. Sudah. Habis itu ngobrol, dia tuh ngoceh terus ngobrol sampai nggak inget waktu. Kan biasanya sendiri kan saya kan di kamar, ada kamar sendiri di pesantren itu. Dibuatin kamar sendiri khusus untuk saya kan. Jadi ya saya nggak ada teman. Ketika ada teman tuh senang rasanya hati itu. Jadi meluapkan. Jadi gimana apa yang pas ada di kamu hati. pas pertama kali lihat aku tuh gimana? Biasa aja. Masa biasa? Biasa aja tuh ya, nggak neredeng, nggak kaku, ya biasa aja kan gitu. Ya sudah istri kan ya seperti kita sendiri juga kan gitu. Kalau istri sakit kita ikut sakit, kalau kita sakit istri ikut sakit kan gitu. Kalau istri senang kita ikut senang, kalau ini sudah ada ta'alluq, ada ikatan hati kan gitu. Jadi biasa aja. Ya seperti istilahnya istri itu, suami istri itu nggak ada rasa gemetar kayaknya, beda. Masuk sih? Ya, biasa aja. Kamu yang gemetaran melihat saya, takut. Ya iyalah, gimana ya? Kan nggak pernah ketemu sama laki-laki kan. Jadinya tuh pas punya suami itu ya gimana ya rasa nggak enak tuh ya ada juga sih gitu loh. Ya. Saya mau tanya terus, kalau kamu gimana? Kesannya Apanya? ketika nikah tuh gimana? Pas nikah. Gimana perasaan, rasanya gimana? Ketika Ya, mendengar mau nikah itu. Oh, ya perasaannya ya gimana ya? Ya kaget aja gitu loh, nggak nyangka aja gitu mas. Kan cepet banget gitu loh waktu itu kan masih masih aku kan lagi di Kayak pondok kejutan gitu gitu. ya? Kayak Nah, kejutan. nah habis itu
kok ada ambikku tuh datang ke pondok habis itu ngajak pulang. Loh kenapa pulang, aku gitu. Ya udah pokoknya pulang aja katanya gitu. Ya udah pulang. Pas habis pulang itu nggak langsung dikasih tahu juga kan, malam. Nah baru malamnya dikasih tahu, kamu katanya apa, ada yang mau sama kamu kayak gitu. "Hah, siapa namanya?" aku gitu kan. Teman abangmu. Lah siapa namanya, aku gitu. Nggak tahu siapa namanya katanya gitu. Kata ambikku tuh gitu, kok bisa nggak tahu namanya. Nah itu aku nanya ke abangku kan, ternyata dia gitu loh. Ya habis itu ya sudah menentukan tanggalnya kan ya, jadi itu ya udahlah nggak apa-apa aja kayak gitu loh. Ya mau nolak gimana, tanggal sudah ditentukan, masa ya aku mau nolak gitu loh. Ya, kayak di drama Korea gitu, kabur sama sama kuntilanak. Intinya teman-temanku ya kan, untuk yang jomblower atau yang sudah punya istri atau punya anak, intinya nah ini dia anak ini sekarang. ini luar namanya. Intinya jodoh itu udah di tangan Allah. Kalau kamu dekatnya kayak apa, sudah seperti suami sendiri, kalau itu nggak jodoh nggak akan ketemu. Nah, walaupun kita gitu. nggak pernah jumpa, walaupun terhalang dengan lautan samudera ya kan, dengan gunung berlapis-lapis ya kan, rintangan yang berlapis-lapis, kalau sudah jodoh pasti Allah pertemukan. Sebagaimana pasti tembaga besi sama magnet itu, walaupun jauh itu dia akan dekat itu. Kalau nggak gitu intinya. Ya gitu aja. Ya kalau Kita ada yang lanjut besok tanya-tanya, lagi ya. Kita lanjut besok lagi part selanjutnya. ya, Jadi yang kalau mau kalian tanya-tanya, Ah, ya yang jomblower atau ya pokoknya yang mau tanya-tanya nggak apa-apa ya. Di nah mungkin banyak juga kolom kan yang komentar. sekarang itu kan nggak mau pacaran gitu. Nah gimana sih cara ta'aruf yang benar kayak gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Yang penting jangan lupa like, komen ya di kolom komentar, kemudian subscribe, kemudian like, tombol loncengnya pencet ya tombol loncengnya untuk menotifikasi biar bisa mengikuti video-video kami. Udah gitu aja ya. Gitu aja ya. Kita lanjut besok lagi, kapan-kapan insya Allah ya, kalau lagi ada waktu. Ya cukup Ya, sekian. yang penting like, komen, subscribe itu gratis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.